Pada pagi hari ini kita akan berkumpul dan belajar bersama, Ayah Bunda. Kita akan belajar terus meningkatkan kemampuan kita dan terus menambah ilmu-ilmu kita. Ilmu-ilmu tentang apa yang pada pagi hari ini adalah ilmu tentang parenting itu sendiri. Di mana parenting adalah suatu pembelajaran, suatu fase belajar yang saya rasa akan kita lakukan tanpa henti. Parenting tidak hanya untuk orang yang sudah mempunyai anak saja, namun bagi kita semua. Kita belajar bagaimana perkembangan manusia dari awal sampai terus dia bertumbuh dan berkembang. Ayah Bunda yang saya hormati, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang suatu tema yang sangat amat menarik untuk kita bahas bersama, yaitu saat anak remaja menjauh. Ini adalah strategi membangun kedekatan yang hilang. Kita tentu saja merasakan ketika anak-anak sudah mulai masuk usia masa remaja, mereka akan mulai melakukan batasan-batasan, termasuk batasan jarak dengan orang-orang terdekatnya, khususnya orang orang tuanya dan keluarga-keluarganya. Dan dia akan lebih mendekat kepada teman-temannya. Nah, untuk itu kita akan belajar bersama nih, bagaimana caranya kita bisa lebih mendekatkan diri dengan anak-anak kita. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama dengan guru kita. Pada kesempatan ini kita sudah kedatangan narasumber kita, yaitu Ibu Kisma Fauzia, SPC. Selamat pagi Ibu, sudah hadir bersama kita pada pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini juga nanti selain ada pemaparan materi dari narasumber kita, saya ingin sampaikan pada Ayah Bunda nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab, eh, silakan nanti Ayah Bunda boleh bertanya via chat atau nanti ketika diberikan kesempatan boleh dengan raise hand. Selain itu, nanti di akhir kegiatan akan ada kuis, akan ada pertanyaan di mana nanti akan ada hadiahnya. Hadiahnya apa? Hadiahnya dari eh, buku dari ibu dari narasumber kita. Wah, ini nggak kelihatan nih. Ah, ini dia. Ada bukan hanya ada satu buku, ada tiga buku. Nanti insya Allah akan kami berikan kepada para pemenang seperti itu ya. Ya benar. Baik, sebelum saya berikan kesempatan kepada narasumber kita, izinkan saya membacakan CV dari narasumber kita. Baik, terima kasih Kak Fauzi. Oh iya, saya lupa memperkenalkan diri. Kenalkan saya Aditya Bernardi, Ayah Bunda, bagi yang belum mengenali saya Aditya Bernardi, nama panjang saya biasa dipanggil Pak Adit. Pindah Dan posisi, pada udah pagi hari ini, saya akan pegangin. dibantu oleh Kak Fauzi selaku operator di non jauh di sana. Terima kasih Kak Fauzi. Ini adalah CV dari narasumber kita, Ibu Kisma Fauzia, sarjana psikologi atau beliau biasa dipanggil Ibu Zizi. Tempat tanggal lahir di Baghdad tahun 1982. Pendidikan beliau 6 tahun Pondok Pesantren Darul Rahman Jakarta dan sarjana psikologi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Suami beliau adalah Muhammad Iqbal PhD yang juga bergelut di bidang psikologi juga. Beliau memiliki dikaruniai tiga orang anak di tahun 2007, 2009, dan 2012. Aktivitas beliau saat ini adalah sebagai konselor dan co-owner Lembaga Layanan Psikologi Rumah Konseling sejak 2013. Beliau juga konsultan Rumah Tangga Indonesia, Rumah Keluarga Indonesia, mohon maaf, konsultan Rumah Keluarga Indonesia, dan penyuluh serta narasumber topik suami, istri, dan keluarga. Ayah Bunda bisa menyambangi beliau di sosial media juga, di Instagram Zizi Fauzia, di TikTok Mbak Zizi, Zizi dengan ZIEE, lalu juga ada di channel YouTube di Rumah Konseling Official.
Sedangkan untuk kontaknya itu bisa ayah bunda screenshot di layar dan bisa menghubungi langsung ke nomor beliau. Begitu ya. Nah ya bunda. Baik ayah bunda, kami harapkan jadi sebelum kita mulai, saya harapkan kosongkan pikiran kita, siapkan diri kita untuk menimba ilmu, untuk menambah ilmu. Insya Allah kita bisa mendapatkan keberkahan atas ilmu tersebut. Oke, tak perlu berlama-lama lagi. Mungkin Ibu Zizi bagaimana? Sudah bersiap kiranya? Baik Ibu Zizi, untuk kesempatannya saya berikan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Amma ba'du. Yang terhormat segenap pimpinan jajaran pengurus Flexi School, Bu Rati beserta suami dan para guru sekalian, serta ayah bunda, mama papa, bapak ibu yang semoga Allah senantiasa curahkan keberkahan dan kebahagiaan dunia akhirat. Salam kenal Bapak Ibu, nama saya Zizi, panggil aja Bu Zizi ya Bapak Ibu. Sehari-harinya saya adalah sebagai seorang konselor keluarga yang sebenarnya kompetensi saya masalah suami istri. Tapi ternyata saya menemukan banyak sekali orang-orang dewasa yang bermasalah dalam rumah tangganya, dalam kehidupan kesehariannya, entah itu adanya kecanduan, entah itu terlibat dalam pinjol atau judol, atau bahkan perilaku seks bebas atau perilaku yang berbahaya, ternyata sangat erat kaitannya dengan bagaimana pola asuhnya ketika dia dibesarkan oleh orang tuanya, gitu ya. Jadi ketika saya berhadapan dengan orang-orang dewasa yang bermasalah, ternyata saya seperti berbicara dengan seorang anak yang dulunya memiliki hubungan yang kurang baik dengan orang tuanya. Nah, makanya topik kali ini yang diamanahkan kepada saya gitu ya oleh Bu Rati, Bu Dwi dan tim guru sekalian tentang remaja yang menjauh, ini tentunya penting sekali kita hayati dan kita pahami karena ternyata di momen-momen kita pikir anak remaja kita sudah membesar, sudah bisa mengatasi segalanya sendiri, tidak lagi banyak bergantung sama kita, justru di momen itulah mereka lagi sangat membutuhkan kita, gitu ya. Nah, makanya apa nih kira-kira strateginya membangun kedekatan remaja kita yang kayaknya sudah mulai teralih fokusnya, lebih banyak mendengarkan kawannya daripada mendengarkan orang tuanya, lebih sering menghabiskan waktu bersama teman-temannya daripada bersama keluarga, gitu ya. Karena terakhir kali bertemu juga dengan tim guru Flexi School ya, diskusi panjang lebar dengan Pak Adit juga, memang remaja-remaja itu ternyata di sekolahnya itu mereka banyak sekali membutuhkan tempat untuk curhat, ya, tempat untuk healing gitu, hal-hal yang bisa jadi tidak dia dapatkan di rumah. Makanya kita akan kupas satu persatu. Terima kasih juga buat Pak Fauzi sebagai operator yang bersedia share screen, Pak. Kita ke slide selanjutnya. Mengapa sebenarnya anak kita yang remaja ini menjauh? Ya, ada banyak faktornya, Pak. Bukan karena dia benci sama kita, bukan karena memang anak-anak kita itu dengan sengaja pengen menjauh, tapi bisa jadi itu adalah berdasarkan kenyamanan mereka. Pertama, mereka merasa dirinya sudah besar, dia nggak mau lagi sebagaimana adik-adiknya mungkin yang masih gelendotan, yang dikit-dikit memanggil orang tuanya. Dia pengen, saya sudah membesar, saya sudah balik, saya harus mengatasi apa-apa sendirian. Yang kedua, kebanyakan para remaja merasa bahwa saya lah yang harus mengatur hidup saya sendiri. Saya nggak mau lagi diatur-atur orang tua.
Orang tua yang biasa memilihkan baju buat anak, kali ini dia nggak mau lagi dipilihin. Ya kan, Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu pernah ngalamin waktu Lebaran nggak mau lagi diatur-atur seragaman waktu waktu foto bersama, pengennya masing-masing, nggak mau lagi dipilihin, pengennya beli online shop sendiri atau pergi ke toko sendiri gitu ya. Jadi ini anak-anak remaja kita udah berhak mengatur bagaimana hidup dia. Misalnya kamarnya berantakan atau rapi, itu kan kamar dia sendiri. Ngapain orang tua ikut campur? Kan orang tua nggak ikut tidur di situ, misalnya. Ya. Yang ketiga, anak-anak menjauh karena ngerasa orang tua tuh nggak asik. Orang tua tuh yang serius, yang apa-apa dijadiin masalah. Padahal cuma bercanda-bercanda aja, tapi orang tua langsung tersinggung gitu ya. Misalnya cuma bercanda bocoran aja, tapi orang tua udah langsung, kamu kok kayak begitu ngomongnya misalnya. Padahal anak-anak cuma cuma eh, celoteh aja gitu ya. Jadi anak-anak jadinya orang tuaku nggak asik, nggak bisa sejalan dengan orang tuanya. Misalnya dia pengen sebenarnya curhat atau ngomongin tentang temennya yang lagi coba-coba vape. Dia takut nanti kalau dia cerita orang tuanya malah jadi parno. Awas ya kalau kamu ikut ikutan vape ya. Padahal dia cuma pengen cerita doang, tapi orang tua udah langsung eh, paranoid, orang tua langsung cemas dan sebagainya. Jadi lebih baik nggak usah dibahas deh, lebih baik nggak usah ngobrolin tentang temen deh dan sebagainya. Yang kelima, anak-anak menjauh karena merasa tidak didengarkan. Nah, ini nih kita sebagai orang tua harus introspeksi nih. Orang tua banyak yang bilang kan apa ya anak saya itu nggak mau ngomong. Kita pertanyakan diri sendiri dulu. Apakah kita mau mendengarkan ataukah kita eh, bersedia bersabar untuk mendengarkan apapun yang dia ucapkan, lalu berikan respon di akhir, atau ketika dia ngomong di baru berapa kalimat aja langsung kita menggurui, langsung bilang itu nggak boleh ya, awas ya kalau kamu begitu ya dan lain sebagainya. Jadi anak-anak nggak ngerasa didengerin. Anak berkeluh kesah pulang dari sekolah, dia bilang aku capek banget mah. Langsung kita bilang, emang kamu doang yang capek? Mama juga capek loh. Mama seharian begini dan begitu. Akhirnya anak nggak sama sekali memiliki tempat untuk dia bisa mencurahkan perasaannya, untuk menjadi dirinya sendiri, untuk berkeluh kesah, untuk bersandar, gitu ya. Makanya dia jadinya menjauh, dia membangun dinding, gitu ya, karena merasa bahwa di rumah pun aku tidak merasa seolah-olah seperti di rumah. Yang keenam, nah, ada juga anak-anak yang menjauh dari orang tuanya karena takut diejek sama teman-temannya. Ada loh anak-anak yang ngejek temennya yang kelihatan deket sama orang tuanya gitu, diejek sebagai anak mami, manja gitu ya. Eh, apa sih nggak dewasa, masih kekanak-kanakan, childish gitu ya. Sehingga karena ejekan-ejekan itu dia ngerasa harus berjarak gitu dengan orang tuanya. Dia merasa bahwa ini nggak normal nih kayak begini, nggak normal nih yang namanya pelukan sama orang tua, nggak normal tuh yang namanya pergi jalan berdua sama orang tua. Karena teman-temanku yang lain nggak begitu, berarti aku jangan gitu deh gitu. Padahal sebelumnya tidak ada masalah apa-apa, tapi karena peer pressure, tekanan dari rekan sebayanya yang tidak melakukan itu, akhirnya dia merasa ini terlalu aneh dan akhirnya dia ngerasa harus menjauh. Gitu ya. Faktor yang lain adalah bisa jadi anak kita mencoba hal-hal baru yang beresiko, kayak misalnya coba-coba rokok, takut nanti tercium bau asap rokoknya atau bau asap vape-nya gitu ya. Sehingga dia jadinya nggak banyak mau berinteraksi sama kita karena eh, nanti tercium bahwa dia mencoba hal-hal yang baru gitu ya. Jadi kita orang tua juga jangan ngejudge dulu anak menjauhnya karena apa. Coba selidiki dulu. Kita duluan yang harus berkaca Bapak Ibu. Ya, karena anak-anak itu seringkali ya hanya terciprat dari perilaku kita saja. Mereka adalah pantulan dari bagaimana aktivitas kita dan cara kita memperlakukan mereka. Makanya kitanya dulu yang harus introspeksi gitu ya. Kalau misalnya anak-anak kita menjauh karena merasa dirinya sudah besar, bisa jadi kitanya yang
selalunya memperlakukan mereka seperti anak kecil, kayak misalnya nyuapin, kayak misalnya selalu memutuskan segala sesuatu, kayak misalnya nanti kamu kuliah tuh jurusan ini ya, mama tahu pokoknya jurusan inilah yang terbaik. Belum lagi ayahnya ya, misalnya pengen banget jadi tentara, terus dia gagal nggak jadi tentara, anaknya lah dipaksa untuk jadi tentara, padahal anaknya nggak mau, gitu ya. Anak lah yang seharusnya pasif dan orang tua lah yang harusnya menyuapi terus, gitu ya. Lanjut, ini beberapa alasan kenapa anak tertutup tidak mau cerita. Kan tadi menjauh ya. Menjauh itu ya perilakunya yang dia itu mungkin jarang mau duduk bersama kita ketika lagi kumpul keluarga atau cenderung diam gitu ya. Kalau ngejawab WA kita misalnya dia hanya satu kata aja gitu ya. Nah, tapi ini ada juga perilaku anak yang menjauhnya itu dengan betul-betul tidak mau cerita apapun gitu ya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, tidak mau ngomong kalau tidak ditanya. Nanya jawabannya juga cuma iya, tidak gitu aja. Nah, kenapa nih? Alasannya kenapa anak-anak bisa tertutup ini? Pertama ya bisa jadi dia nggak suka urusannya diketahui orang tua. Orang tua yang dia tahu mungkin bakal banyak marah-marah, akhirnya ya udah dia tutupin. Dia nggak suka orang tua itu menyelidiki, nggak suka orang tua kepo, jadi dia sembunyikan. Bisa jadi eh, dia itu di sekolah mungkin dia lagi struggle dengan pelajaran-pelajaran tertentu, tapi dia pengen handle itu sendiri, dia nggak mau orang tua terlibat, karena kalau orang tua tahu nantinya dia bakal didaftarin ke bimbel yang mana dia nggak suka, misalnya, ya, banyak faktor. Yang kedua, anak tidak mau membebani orang tua. Misalnya, anak-anak melihat orang tua sudah struggle dengan masalah finansial, dengan masalah keseharian di dalam rumah, ngelihat ayah banyak banget yang ditanggung, gitu ya, sehingga anak-anak nggak mau menambah beban orang tua, jadinya dia eh, enggan untuk berbicara tentang masalah-masalah. Dia tampilkan dirinya seolah-olah dia itu baik-baik saja. Anak-anak yang dibully misalnya, yang dia sebenarnya sudah sampai diancam, dia cenderung pengen menutup dirinya supaya orang tuanya jadi nggak kepikiran. Dia nggak mau lihat orang tuanya sedih gitu. Makanya saya minta para orang tua sekalian tolong kalau mendengar curhatan anak atau menghadapi sebuah masalah, meskipun itu masalah di dalam rumah ya, tolong jangan lebay gitu dalam mengekspresikan emosi. Ya, kayak misalnya eh, ada masalah naik mobil lah ya, naik mobil bareng, terus ada yang nyerempet, terus begitu anak-anak membaca bahwa nyerempet begini aja udah langsung heboh, apalagi kalau mereka tahu masalah saya misalnya, ya. Yang ketiga, mereka takut orang tua malah menuduh dia yang salah. Dialah penyebab dari masalah. Misalnya dia curhat tentang temennya, mah tahu nggak? Atau ayah tahu nggak? Di sekolah tadi temenku, entah kenapa dia itu tiba-tiba nangis. Itu teman sebangkuku misalnya. Ini contoh aja ya. Entah kenapa dia tuh tiba-tiba nangis kejer gitu, nggak bisa diemin gitu. Seharian dia diem aja. Nah, kalau orang tua yang nomor tiga ini biasanya dia langsung bilang mungkin kamu kali yang nggak sengaja bully dia, kamu nggak sadar, kamu udah cengin dia, makanya dia nangis kayak gitu. Nah, anak-anak tuh sebel ketika kita orang tua belum apa-apa malah menyalahkan mereka, makanya dia nggak mau cerita. Ya, yang keempat, nah ini juga nih banyak orang tua yang bocor, yang ember, yang cerita anak-anaknya itu malah diceritakan ke orang lain gitu. Misalnya anak kita di sekolah ada yang suka gitu ya, ada yang nembak. Terus kita entah karena lucu atau apa, terus kita ceritain lah ke saudara. Entah itu disebutlah di WA grup lah, atau ketika lagi kumpul keluarga, sehingga anak-anak ngerasa malu gitu. Ini kan hal yang privacy, ini adalah hal yang sangat-sangat pribadi, ngapain di-share ke saudara gitu. Om, tante, kakek, nenek jadi tahu semua gitu. Itu kan malu-maluin gitu ya. Yang kelima, keluarga yang rentan perselisihan. Dia takut kalau dia mengungkapkan masalah ke orang tua, nantinya jadi bahan berantemnya orang tua. Ini
buat keluarga yang berkonflik nih, anak-anak betul-betul sensitif banget loh. Bapak Ibu jangan pikir ketika kita itu lagi meninggi aja bicara dengan pasangan kita, anak-anak nggak menyimak. Mereka tahu loh. Mereka tahu kalau orang tuanya itu lagi ngambek-ngambekan, mereka bisa merasakan, ya. Atau orang tuanya itu lagi berselisih paham, lagi berdebat, meninggi aja suaranya, mereka udah langsung ngerasa gelisah, nggak nyaman. Dan banyak anak-anak yang jadinya tertutup dari orang tuanya karena takut nanti kalau dia ngadu tentang masalah atau apa, nanti jadi bahan berantem. Misalnya si anak ngadu, mama tadi masa aku eh, ini loh ditegur sama kepala sekolah karena aku telat masuk sekolahnya udah 3 kali ditegur gitu. Sebenarnya ditegurnya itu anak itu pribadi tidak melibatkan orang tua, tapi dia pengen pengen mengadu saja. Akhirnya aduan dari anak itu malah jadi bahan berantem antara suami istri gitu. Ini gara-gara kamu sih sebagai ayah nggak becus iniin anak, padahal anak-anak ini seharusnya udah tepat waktu berangkat sekolah, gara-gara kamu nih yang males jadi anak-anak telat gitu ya. Akhirnya berantem, si suami dan istri berantem gara-gara si anak, dia jadi ngerasa bersalah ya. Terus yang keenam, sebab anak tertutup adalah orang tua yang doyan banget ceramah. Bapak Ibu tolong ya, kalau Bapak Ibu punya kecenderungan untuk ceramah panjang lebar, ngomong berparagraf-paragraf, tolong lakukan di forum yang lain gitu ya. Jangan kepada anak. Anak kita mau sebagaimana besarnya atau panjangnya kita ceramah, mereka hanya akan menyaring, memfilter hanya yang penting-pentingnya saja. Apalagi attention span, durasi perhatian anak-anak itu sangat-sangat pendek sekali, apalagi dengan teknologi seperti TikTok sekarang, yang per detik aja itu sangat-sangat berarti banget gitu. Makin pendek perhatian berarti makin sulit seseorang itu untuk fokus. Makanya kepada anak-anak kita, atau bahkan ketika kita berkomunikasi lah ya, dalam keseharian kita, utamakan yang lugas, yang santun, yang tepat gitu ya. Jangan yang bertele-tele, yang menyindir kiri kanan. Udah kalau misalnya pengen anak-anak itu ketika di rumah itu mereka bertanggung jawab dengan barangnya, cukup bilang, sayang, ingat ya, barang-barang kamu adalah tanggung jawab kamu. Kalau ada yang tertinggal, kalau ada yang hilang, itu adalah tanggung jawab kamu sendiri. Udah cukup kayak gitu, nggak usah ngomel kamu nih ya. Udah berapa kali mama beliin yang namanya tempat pensil, berulang-ulang kali juga kamu eh, hilangin ya, tega banget kamu ya. Kamu nggak tahu untuk beli tempat pensil kamu itu mama tuh harus harus mengalahkan untuk beli begini, beli begini. Itu kan panjang lebar omelan yang malah memekakkan telinga gitu. Padahal utarakan saja secara lugas, dan semakin kita singkat, padat, to the point, tapi tetap santun kita mengungkapkannya, itu orang akan makin menganggap serius. Tapi kalau makin panjang lebar, ngelantur kemana-mana, itu malah makin dianggap sepele dan remeh. Itu ya. Dan yang terakhir, anak-anak itu takut kita itu akan marah atau sedih. Gitu. Makanya pentingnya kita ketika mendengarkan anak itu jaga dulu ekspresi kita, ya jangan yang dramatis. Kayak misalnya, ya Allah kenapa nak? Ya Allah kok bisa sampai kayak gitu sih nak? Ya Allah jangan sampai nak, jangan sampai ya gitu. Itu anak-anak jadi ngerasa, ih lu baik amat sih gitu. Akhirnya dia nggak mau cerita gitu. Jadi utamakan eh, reaksi yang netral dulu. Mau nanti dramatis, eh, cara kita mengungkapkannya nanti di balik layar aja, tapi jangan di hadapan anak-anak kita, gitu ya. Kenapa? Kita juga perlu mengontrol diri supaya anak kita itu nggak terbawa dengan dramatisnya kita. Kayak misalnya dalam praktek konseling kami, Bapak Ibu, konselor, psikolog itu harus menjaga juga ekspresi wajah dalam mendengarkan cerita atau sharingan dari klien kita. Supaya apa? Supaya mereka bisa tetap netral dalam mengungkapkan masalahnya, tidak ditambah-tambah, tidak didramatisir, tidak ditambahkan begitu banyak bumbu-bumbu yang bisa jadi hanya buatan mereka gitu. Begitu juga ketika anak-anak
sedang bercerita sama kita, gitu ya. Separah apapun cerita itu. Kayak misalnya saya fotografi misalnya, atau merokok, atau misalnya bahkan gitu ya mengalami yang namanya pelecehan, naudzubillah min dzalik ya, atau pencabulan, tolong jaga untuk jangan meluapkan emosi di saat itu. Ya, supaya apa? Anak-anak juga jadinya tetap leluasa untuk mengungkapkan. Ingat loh, anak-anak juga takut membebani orang tuanya. Mereka takut orang tuanya sedih. Mereka nggak mau orang tuanya itu jadinya berantem antara ayah dan mamanya, gitu ya. Jadi kitanya nih harus menguasai diri kita sendiri. Nah, sekarang ngomongin strateginya. Tadi udah alasan-alasannya. Mengapa? Sekarang caranya, ya. Cara supaya anak-anak kita jadinya terbuka, jadi dekat sama kita, yaitu coba deh kita masuk dulu ke dunia mereka. Ini kita sebagai orang tua kadang merasa bahwa ya kita orang tua, orang dewasa, anak kita ya udah remaja, ya udahlah minat kita jalanin masing-masing. Kalau dalam kasus orang tua yang lagi berjarak sama anaknya, tolong banget selami hobi dan minat anak kita. Kalau misalnya kita merasa game nih yang membuat anak-anak jadi berjarak sama kita, ya kalau bisa kita lah yang ikut main game sama mereka. Jangan malah memusuhi minat mereka. Karena yang namanya game itu tidak selalunya negatif loh Bapak Ibu. Gitu ya, banyak sekali hal yang mereka bisa pelajari dari game. Mereka berlatih konsentrasi, strategi, bahkan di situ mereka bisa bekerja sama. Kalau di game online ya, tentunya harus dalam bimbingan orang tua juga supaya tidak ada permainan yang berakibat anak jadi agresif atau mereka jadinya berdarah dingin gitu ya, atau yang eh, melakukan kekerasan pada orang atau pencabulan dan sebagainya gitu ya. Jadi selami minat mereka. Anak suka main game, ya udah orang tua tanya kepada anak, "Nak, gimana sih main Free Fire? Tolong ajarin ayah dong." Gimana sih caranya download aplikasinya? Strateginya gimana sih? Gimana cara ngumpulin senjatanya? Ya, kayak gitu-gitu tuh anak jadi ngerasa, oh ternyata ayahku tertarik ya sama duniaku. Itu artinya ayah menghargaiku. Oh, ternyata ayah menganggap penting apa yang aku sukai. Karena menyukai apa yang disukai oleh yang kita cintai itu sama saja mencintai orang orang tercinta kita, gitu ya. Sebagaimana suami istri nih, kita nih harus saling menghargai minat masing-masing. Setidak masuk akal pun itu, ya karena kita sayang sama pasangan kita, ya kita harus ikut belajar untuk menyukai. Kayak misalnya pasangan kita suka mancing, kitanya sama sekali ngerasa bahwa ini adalah eh, buang-buang waktu dan sebagainya. Tapi karena kita sayang dan kita tahu betapa berartinya hobi memancing itu buat pasangan kita, ya kita coba suka, gitu, dipaksa-paksain, gitu. Itu adalah tanda cinta, gitu. Nah, begitu juga dengan sayangnya kita kepada anak-anak kita, meskipun nggak masuk akal minat mereka, ya misalnya anak perempuan kita hobinya adalah edit-edit video di CapCut misalnya, gitu ya. Meskipun videonya juga cuma unyu-unyu, kita ngerasa bahwa ini sepele, nggak ada artinya. Tapi kalau kita ikut belajar dan mencoba untuk menyukai, itu anak-anak jadi ngerasa, oh berarti orang tuaku juga pengen selevel dengan aku, pengen juga mendekat ke aku, ya. Strategi yang kedua adalah komunikasi empati. Tolong Bapak Ibu, ketika mendengarkan anak-anak kita, tolong ya terima dulu perasaannya. Ya, tadi kan saya bilang salah satu alasan kenapa anak-anak nggak mau terbuka sama orang tuanya itu karena orang tua itu lu udah langsung menggurui, menceramai, nggak boleh kayak begitu ya, itu salah tuh, haram itu, nggak boleh, misalnya ya. Nah, coba belajar untuk menahan diri dulu, ya, menggurui, menceramai. Saya yakin anak-anak pun tahu kok, ya namanya pacaran tuh nggak boleh, misalnya ya. Ah, anak-anak juga tahu kok yang namanya ngerokok itu berbahaya, misalnya ya. Tapi anak-anak cuma pengen eh, membahas aja dulu gitu, ngobrol aja tentang itu, gitu ya. Gimana caranya kita komunikasi empatik?
ketika mendengarkan anak-anak, ketika mereka lagi ngomong, cukup kita merespon dengan bilang, oh gitu, oh Masya Allah, oh, oh ya, oh ya, oh gitu ya, oh kamu kamu marah ya, kamu tersinggung ya dia ngomong kayak gitu. Ih pasti kamu sebel banget kan digituin. Ini adalah komunikasi empatik. Jadi tidak ada itu yang namanya ceramah-ceramah. Nggak boleh ya kayak begitu ya. Ingat loh, nggak boleh tuh yang kayak begitu. Jangan sampai ya kamu kayak begitu. Itu bukan empatik namanya. Kita terima dulu apa yang lagi dia tumpahkan ke kita. Itu kita rangkul dulu, kita pahami dulu. Meskipun bisa jadi anak kita dalam posisi yang salah, tapi terima aja dulu apa yang sedang dia rasakan. Nanti di akhir barulah kita cross check, baru kita konfrontasi satu persatu bahwa jalan pikiran dia atau perilaku dia justru yang bisa jadi salah. Tuh, ya. Tapi itu nanti di akhir-akhir. Nah, yang ketiga, nah ini salah satu jembatan juga Bapak Ibu sebagai penghubung hati, yaitu minta maaflah kita sebagai orang tua kepada anak. Biasakan meminta maaf. Minta maaf tuh jangan nunggu Lebaran, jangan nunggu habis sholat Id baru minta maaf. Jangan. Biasakan yang namanya minta maaf itu adalah sebuah kebiasaan yang tulus diucapkan sebagai bentuk eh, rasa bahwa kita pengen memberi yang terbaik buat keluarga kita, gitu ya. Dan minta maaf itu ada syaratnya, Bapak Ibu. Minta maaf itu tanpa tapi. Ini banyak orang tua yang bilang, ya saya sering kok minta maaf ke anak. Coba gimana kok ini teksnya? Ya saya bilang, adek, ayah minta maaf ya, karena ayah kemarin bentak kamu. Tapi itu kan gara-gara kamu juga yang nggak bisa dibilangin, makanya ayah jadi bentak kamu. Coba kalau kamu itu bisa dibilangin, nurut, ayah nggak bakalan meninggikan suara ayah. Ada tapinya itu loh, Bapak Ibu, itu bukan minta maaf, tapi itu mencari pembenaran. Jadi minta maaf itu yang tulus bilang maaf sayang, seharusnya ayah eh, tidak membentak kamu kemarin. Seharusnya ayah tidak menegur kamu di hadapan keluarga besar. Itu ayah nggak seharusnya berbuat seperti itu. Ayah minta maaf. Itu adalah minta maaf yang tulus. Ya, jadi minta maaf tanpa tapi. Tapi juga jangan karena didorong rasa bersalah kita, misalnya kita pernah melakukan kesalahan-kesalahan yang berat kepada anak, jadinya kita minta maaf terus dan berusaha menebus terus. Sampai-sampai kita bilang, pokoknya apa yang kamu minta, ayah bakal turutin deh. Itu akan dipersenjatai oleh anak-anak untuk selalu mendapatkan apa yang dia mau. Ya, jadi minta maaf juga harus bijak, Bapak Ibu. Ya, dan kalau kitanya juga minta maaf, dianya juga harus terbiasa untuk minta maaf atas kesalahan dia. Ya, jadi ini adalah sebuah pembiasaan yang seharusnya dilakukan di dalam keluarga, saling meminta maaf, bukan hanya orang tua saja pada anak. Bapak Ibu, kita harus punya momen berduaan sama anak kita. Mau itu cuma berapa? Cuma setengah jam kek, mau itu 2 jam kek, mau itu seharian. Pokoknya ada quality time di mana dia itu lagi ngerasa spesial, khusus, hanya berduaan dengan kita, di mana dia bisa bebas mau ngapain aja. Kayak misalnya di weekend, tolong anak kita ada 5, jangan selalunya segambreng-gambrengnya 5. Kita ajak keluar terus. Harus ada momen di mana ada weekend-weekend yang spesial dalam sebulan itu yang giliran satu persatu anak punya waktu khusus bersama orang tua. Gitu ya, misalnya anak pertama dulu atau karena anak ketiga itu jadi ada agenda mepet, jadinya dia yang diduluin, nggak mesti berurutan. Tapi quality time ini sangat berarti Bapak Ibu dan nggak mesti harus jalan-jalan. Ya, banyak orang tua ngerasa, ya quality time kan butuh duit, harus makan di resto lah, harus pergi jalan-jalan. Saya bilang, quality time tuh yang penting ada momen berduaan. Misalnya, entah itu ayahnya perlu pergi ke bengkel, ya, ganti oli, ajaklah anaknya. Nanti di bengkel ngapain? Ya udah ngobrol random di situ. Justru di momen-momen random itulah akan keluar tuh ya namanya cerita-cerita gitu, ya. Yang kelima, pentingnya kita biasakan dalam keluarga itu diskusi dan sharing dan minta pendapat anak. Ingat ya, anak-anak
remaja ini udah ngerasa dirinya mulai besar, nggak mau disuapi terus. Ini banyak orang tua yang misalnya weekend, orang tua yang mutusin. Pokoknya weekend kita bakal begini, begini, begini. Sedangkan anak-anak protes, ya kok ke situ terus sih gitu. Udahlah, kan ayah yang bayarin semuanya. Kan mama yang nyiapin semuanya. Udah kalian ikut aja. Ini yang membuat anak-anak jadi ngerasa ngapain juga ngomong, ngapain juga terbuka, ngapain juga ngasih saran, atau nggak bakalan didengerin. Nah, makanya biasakanlah kita untuk minta masukan anak, ya. Bapak Ibu jangan selalu ngerasa paling benar, paling pinter, ya. Kadang anak-anak tuh ide-idenya itu out of the box, atau karena mereka itu begitu update ya dengan sosial media, mungkin dia jadi tahu tempat-tempat yang viral atau tempat-tempat baru yang asik gitu, kegiatan-kegiatan yang nggak pernah dicoba sebelumnya gitu, yang patut untuk dicoba gitu. Jadi sering-seringlah kita diskusi dan sharing, minta pendapat anak. Bahkan untuk momen-momen yang ada masalah sekalipun, kayak misalnya, nak, nih Eyang lagi sakit nih di kampung. Sedangkan situasi kita di sini tuh adik juga lagi sakit. Eh, Kira-kira gimana ya nak ya gitu. Ini anak-anak remaja kita loh yang kita seharusnya sudah ajarkan mereka cara untuk mengambil keputusan. Coba deh sharing. Siapa tahu mereka punya pendapat yang berbeda gitu ya. Atau hal sepele misalnya eh, tatanan kursi di rumah, tatanan lemari, kursi, tempat tidur di rumah. Abang, kayaknya rumah kalau posisinya kayak gini aja kayak bosen deh bang. Sebelum Ramadan nih, kira-kira apa ya yang mesti kita rubah nih posisinya supaya rumah kita lebih asik gitu. Anak-anak ketika kita tanya pendapatnya, itu mereka merasa dihargai. Oh ternyata aku penting. Oh ternyata aku juga dianggap kecerdasanku. Oh ternyata aku sudah bisa memberikan masukan dalam keputusan-keputusan penting dalam rumah ini. Itu mereka jadi ngerasa dipercaya gitu ya. Yang keenam, biasakanlah saling memberi dan menerima saran dan masukan ya. Selain tadi saling minta maaf, saling sharing, minta pendapat anak, kita juga jangan segan untuk memberikan masukan, menegur, ya, memberikan nasihat, masukan. Tentunya kita harus tahu momennya, sikonnya, ya. Kalau dalam hubungan antara suami istri itu ada 5, tapi kalau antara orang tua dengan anak itu ada 4. Pertama, jangan pas lagi lelah, Bapak Ibu. Ya, hindari memberikan masukan, mengkritik, memberikan nasihat di 4 waktu terlarang ini. Pertama, ketika lagi lelah, anak pulang sekolah, langsung aja kita bilang, abang, eh, Bunda rasa kamu, abang tuh seharusnya pulang sekolah langsung rapi-rapi deh. Padahal mereka itu lagi lelah, stres, gitu ya. Jadi kasih mereka momen dulu, jangan langsung memberikan masukan. Yang kedua, jangan nasehatin anak yang sedang lapar, terutama anak laki-laki. Laki-laki itu entah kenapa lebih sensitif terhadap rasa lapar dibandingkan perempuan. Ya, ada sebutan hangry, orang yang angry gara-gara hungry. Nah, ini nih orang yang senggol bacok nih kalau misalnya mereka lapar. Tapi kalau udah kenyang tuh kayak pribadi yang berbeda. Makanya Bapak Ibu, terutama kepada anak laki-laki, ya jangan kasih nasihat, jangan kasih masukan, jangan mengkritik ketika mereka sedang lelah, lapar. Yang ketiga adalah jangan pas mereka lagi ngantuk, ya. Lain kalau misalnya kita lagi mau memberikan sugesti-sugesti gitu ya, kayak teknik-teknik hipnoterapi tuh, yang kalau mereka itu dalam kondisi yang sudah diambang ngantuk mau tidur, terus kita kasih nasihat-nasihat, katanya bisa masuk ke alam bawah sadar. Tapi ini adalah yang saya maksud di sini adalah nasihat dan saran tuh yang bersifat kritikal, gitu ya. Eh, itu tolong jangan ketika mereka lagi ngantuk, ya. Kemudian yang keempat adalah jangan ketika mereka itu lagi terdistraksi, fokus mereka itu lagi terpecah. Kayak misalnya mereka lagi buka HP, tiba-tiba aja kita nyerocos ngasih nasihat, itu jangan. Lebih baik kita minta waktu sama mereka, ngelihat mereka lagi nggak ngapa-ngapain, langsung kakak eh, ada sesuatu nih yang mau mama omongin nih sama kakak. Tentang ini kak, menurut mama, kakak sebaiknya begini dan begini deh. Supaya kakak jadi bisa lebih begini dan begitu.
gitu ya. Ini adalah cara yang terhormat dan menghargai anak juga, bahwa kita berbicara itu melihat situasi mereka siap atau enggak, gitu ya. Jadi 4 hal yang terlarang ketika kita memberikan masukan dan nasihat kepada anak. Yang ketujuh, Bapak Ibu, cara membangun kedekatan adalah tanyakan kebutuhan anak, terutama hal-hal yang bersifat psikologis, kayak misalnya kita sering kan nanya, nah udah makan apa belum? Mau makan apa? Itu kayaknya hal yang sering deh kita ungkapin ke anak-anak. Tapi adakah kita bertanya itu juga untuk hal yang bersifat psikologis? Kayak misalnya satu hindari ayah sekarang. Pengen dipeluk, eh, pengen diajak jajan, atau pengen diajak keluar rumah, gitu. Atau pengen ayah pijitin, pengen apa, gitu ya. Jadi tanya kebutuhan anak. Lalu sering-seringlah juga bertanya pada anak-anak hal-hal apa sih yang membuat mereka itu ngerasa dicintai dan dihargai. Kita nggak sadar ya sebagai orang tua itu selama ini ngobrol sama anak tuh hanya yang bersifat ngabsen. Udah makan atau belum? Tadi ulangannya dapat berapa? Setoran hafalannya udah sampai mana? Tugas kemarin udah dikerjain atau belum? Gitu ya. Kerja kelompoknya progresnya udah sampai mana? Eh, Persiapan buat besok udah kamu siapin belum? Semuanya udah masuk tas belum? Gitu. Hari ini eh, apa tugasnya apa aja? Hari ini ada nggak yang mesti dikerjain lagi di rumah? Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya ngabsen. Tapi jarang banget kita nanya sesuatu yang dalam. Makanya saya minta Bapak Ibu tolong ya, sesekali lah tanya ini kepada anak-anak. Pertanyaannya begini, Nak, apa sih perbuatan mama sama papa yang membuat kamu merasa disayang sama mama sama papa? Pernah nggak nanya begitu ke anak-anak? Dan kalau kita berani bertanya merasa disayang, kita juga harus berani juga untuk bertanya, kamu merasa kecewa sama mama papa. Perbuatan apa atau perkataan apa dari mama papa yang membuat kamu ngerasa diabaikan, yang membuat kamu merasa marah, yang membuat kamu merasa eh, kecewa, dan lain sebagainya. Dan kita harus siap juga untuk mendengar jawabannya. Ya. Yang kedelapan, nah Bapak Ibu, kalau pengen dekat sama anak, deketin juga teman-temannya. Kenali juga circle-nya ya, meskipun kita nggak ikut nongkrong ya sama mereka. Terus setidaknya kalau misalnya temannya ada datang, ya persilahkan anak itu untuk duduk bareng, kita sajikan makanan, atau kita juga ajak ngobrol, gitu. Tinggalnya di mana nak, gitu. Eh, terus biasanya, biasanya kalau di rumah mainnya main apa atau apa lah pokoknya yang membuat anak kita ngerasa bahwa temennya pun dihargai. Gitu ya. Malah anak-anak akan jauh lebih senang lagi kalau misalnya rumahnya dijadikan base camp tempat kumpul-kumpul dia dengan teman-temannya. Makanya orang tua juga harus jadi pemurah ya. Eh, Sediain makanan, sediain fasilitas gitu ya. Meskipun lah kumpul-kumpulnya itu mereka main game, kumpul-kumpulnya itu ya cuma ngobrol atau apa, tapi kita juga harus paham bahwa memang usia remaja itu usianya ngumpul gitu sama teman-teman, nongkrong, ngobrol gitu ya. Sebagaimana kita dulu lah yang pernah ngerasain jadi muda. Makanya daripada kita was-was, anak kita bakal ngapa-ngapain gitu di luar, mendingan mereka ngumpulnya di rumah kita aja sehingga terpantau gitu ya. Yang kesembilan, nah, apresiasi dan ikut rayakan kebahagiaannya, rayakan pencapaiannya. Misalnya, setidak masuk akal atau seabsurd menang dalam game di HP, di game, "Wah, hari ini aku naik level loh, aku jadi punya senjata ini, aku berhasil ngalahin ini, padahal gamer itu tuh gamer dari luar negeri mah, tapi aku berhasil ngalahin." Meskipun kita nggak paham gitu ya, tapi coba ikut apresiasi, oh iya gitu, keren banget kamu bisa ngalahin gamer luar negeri misalnya. Meskipun kita sama sekali nggak tahu apa yang lagi dia omongin, tapi dia seneng dan kita ikut seneng, itu membuat anak-anak ngerasa bahwa oh iya, orang tuaku juga menganggap bahwa apa yang aku lakukan ini berarti buat mereka.
gitu ya. Yang ke-10, nah ini juga nih sedikit tips buat orang tua ya. Jangan merasa diri paling suci, jangan merasa diri paling benar. Kita sekarang ini udah lurus ini kan karena begitu banyak hal yang pernah kita lalui masa lalu kita, ya kan? Coba Bapak Ibu ingat, dulu kita mungkin pernah bolos, dulu mungkin kita pernah nyolong mangga tetangga, mungkin kita dulu pernah ngaku ngambil bakwan 5 cuma bilang 3 gitu ya. Pokoknya banyak lah kenakalan-kenakalan remaja dulu kita ya. Jadi ya jangan segan juga untuk kita bilang kepada anak-anak kita bahwa ya memang kadang remaja itu kita terdorong untuk melakukan hal yang menantang karena di saat itu kita ngerasa keren padahal itu salah. Nah, kita nggak usah malu gitu untuk cerita bahwa ayah dulu pernah bolos loh dan ayah nyesel karena ternyata di momen ayah lagi bolos itu lagi dibagiin misalnya lagi dibagiin hadiah untuk semua anak di kelas dan cuma ayah dong yang nggak dapat gara-gara ayah bolos misalnya dan lain sebagainya lah yang bisa menjadi pembelajaran buat anak-anak kita gitu ya sehingga anak-anak jadi ngerasa bahwa oh ternyata orang tuaku juga pernah mengalami struggle yang sama dengan dia ternyata orang tuaku juga dulu pernah ada gejolak batin gitu eh, tentang pertemanan gitu ya tentang eh, hubungan antara apa sahabat misalnya dulu pernah ngambek-ngambekan gitu atau bahkan dulu pernah struggle sama orang tua gitu ya ternyata sama juga ya gitu sehingga anak-anak jadi lebih terbuka ya baik mungkin itu saja Bapak Ibu sedikit sharingnya dari saya semoga bermanfaat. Silahkan kita dalami lagi topik ini lewat tanya jawab monggo. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kehilafan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Zizi atas paparan materinya. Alhamdulillah silakan Ayah Bunda langsung saja kita masuk ke tanya jawab, sesi tanya jawab. Silakan. Kami persilakan Ayah Bunda untuk bertanya via chat boleh atau mau langsung dengan raise hand. Mau langsung via chat atau raise hand. Oh, Ibu Diah Farida, silakan. Ibu Diah Farida langsung angkat tangan. Boleh, silakan Bun. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, maaf, suara saya jelas ya? Jelas Ibu? Oh iya, ini kadang-kadang ini enggak jelas. Terima kasih atas kesempatannya. Eh, Alhamdulillah ada apa webinar seperti ini. Perkenalkan nama saya Dia Farida. Eh, Asalnya Depok, tapi sekarang domisili di Jambi. Ini eh, mungkin agak ini ya apa sharing mengenai anak remaja. Anak saya itu eh, sekarang di Surabaya, kuliah di ini ya, yang sulung ini di ITS, baru semester 1. Jadi masih bawaan SMA. Jadi eh, ini baru 1 semester kemarin itu ya wah, jarak kami kan jauh, Jambi sama Surabaya. Dan kami merasakan semakin ini ya, ya memang dia mungkin sibuk gitu. Jadi semakin jarang berkomunikasi. Kalau kami WA juga lama gitu, bahkan kadang-kadang nggak hanya besok dibales, tapi kadang-kadang juga sampai 3-4 hari baru dibalas gitu. Ya, eh, terus kalau apa telepon ya kadang dia lagi sibuk. Nah, alasannya emang sibuk ya. Nah, ini yang kami rasakan. Eh, oh alam dari yang penyebab-penyebab tadi itu mungkin apakah kami mungkin ini ya
eh, terlalu ekspresif kalau kalau dia bercerita dulu ya waktu SMA. Karena SMA emang ada sedikit masalah ya kalau putra kami ini eh, masalah ini pertemanan. Ya, jadi jadi kami sampai harus eh, turun tangan kan ke sekolah bagaimana pemecahannya karena memang sampai dia itu ini apa menarik diri dari eh, sekolahnya gitu. Nah, eh, ketika masuk ketika sudah diselesaikan itu eh, kalau menurut kami memang dia mau juga berjuang lagi kan dengan kelas yang baru gitu, dengan suasana yang baru, tapi walaupun di sekolah yang sama. Itu kuliah eh, seolah-olah kayak gitu. Dan eh, memang apa? Nah, ini hubungan tambah jaraknya tambah jauh, jadi tambah susah untuk berkomunikasi gitu. Nah, apakah kami itu harus yang sekarang itu yang kami bingungkan harus bagaimana? Kalau dulu kan masih bisa ini ya dekat gitu kan. Nah, kalau kalau sekarang kan sudah jauh, tambah ini, tambah agak susah gitu ya. Kalau kami telepon juga ini eh, ada aja ya dia bisa nggak mengangkat gitu. Jadi mohon apa masukannya mungkin ya, karena ini anak yang sudah besar gitu. Terima kasih. Terima kasih Baik, Bu terima Dia. kasih banyak. Saya Silakan langsung, langsung jawab langsung ya, Bu. Pak Adit ya. Iya Bu. Baik, terima kasih Bu Dia. Untuk anak yang memang sudah merantau ya, udah jauh dari kita, tentunya kita bisa kok masih tetap membina kedekatan dengan mereka dengan cara yang berbeda. Kalau memang telepon atau WA yang kurang mau dibalas, coba sesekali kirim saja video-video ya. Video, misalnya ibu lagi masak masakannya dia suka nih. Coba ibu kirim video sambil bilang, nah lihat deh mama nih lagi masak masakan kesukaan kamu nih gitu. Kapan kira-kira kamu mau pulang gitu? Atau gimana kalau mama kirimin ke sana misalnya. Misalnya ya, contohnya aja gitu. Jadi yang namanya teleponan, yang namanya WA tuh isinya bukan hanya pertanyaan-pertanyaan, udah makan atau belum, kamu gimana kabarnya di sana, tapi juga kita melakukan aktivitas di rumah yang berkaitan sama dia, itu menunjukkan bahwa kita itu selalu melibatkan dia dalam aktivitas kita. Dia selalu diingat, dia selalu dikangenin gitu ya. Jadi meskipun berjauhan, tapi dia selalu merasa bahwa dia itu dipikirin gitu sama orang tuanya, gitu ya. Makanya kalau bisa ya sering-seringlah kirim video seperti itu. Misalnya ngomong yang lucu-lucu berdua sama ayahnya gitu, kirim video gitu ya. Karena memang anak-anak remaja, terutama yang mereka harus melakukan aktivitas di tempat barunya itu, gitu ya. Jadi kita nggak bisa juga menuntut dia untuk selalunya ngangkat telepon kita. Gitu. Yang penting kita tunjukkan saja bahwa oh kita selalu kangen sama dia, gitu ya. Kita selalu cerita kita lagi ngapain di rumah, gitu ya. Boleh juga ibu sesekali kirim paket berisi surat yang ibu tulis tangan, gitu ya. Jadi tulisan tangan itu entah kenapa jauh lebih berkesan Bu dibandingkan kalau diketikan WA gitu ya. Kayak misalnya ketika anak-anak saya di pesantren tuh beberapa kali saya kirimin paket makanan tuh saya selipin tuh surat-surat padahal sebenarnya bisa aja kita ngirim pesan lewat gurunya gitu lewat WA gurunya. Tapi kami sesekali memilih untuk ditulis di atas kertas dan nggak nyangka ternyata sama anak-anak dikumpulin gitu ya karena itu menjadi kenangan manis bahkan ditempel di lemarinya gitu ya. Nah ini anak ibu berjauhan beda pulau ibu di Jambi Sumatera dan dia di Jawa pasti akan berkesan kalau dia mendapatkan paket dan di situ ada catatan-catatan manis dari mamanya. Mungkin itu kali ya Bu, sedikit tips dari saya. Wallahu a'lam bishawab.
Yap, alhamdulillah begitu ya, Ibu dia. Memang hal-hal kecil ya, ya Bu Sisi ya. Kadang-kadang kita merasa ini tidak penting, tapi ternyata itu bisa menjadi suatu hal yang penting untuk dilakukan anak-anak ya. Baik, langsung ke pertanyaan dari chat dari Bapak M. Fahmi Zaki. Assalamualaikum Bu Ustadz, jika ada orang luar selain di keluarga inti yang ikut campur, misalkan keluarga dekat yang satu rumah, jika kita sedang menasihati dan anak itu dapat masukan dari orang tersebut yang tidak sepaham dengan kebijakan kita, cara menyikapinya bagaimana ya? Terima kasih. Oke, baik. Misalnya ada saudara yang ikut tinggal sama kita gitu ya. Lalu dia memberikan nasihat-nasihat yang sebenarnya nggak sejalan dengan kita orang tua. Baiknya ya kita tentunya obrolin juga dengan anak kita bahwa eh, nak, misalnya tante itu atau om itu punya pemahaman begini dan begitu kan karena begini. Nah, tapi kalau kita kan beda gitu misalnya. Jadi jangan juga kita jadi membangun permusuhan gitu ya antara anak kita dengan orang itu gitu. Memang setiap orang berhak untuk memberikan pendapat, masukan gitu. Tinggal kitanya mau nerima atau enggak. Makanya kita juga bekali anak-anak kita seperti itu. Kita ya harus seleksi juga gitu pendapat-pendapat orang. Tapi yang jelas Bapak Ibu, eh, tiap kali kita mau membicarakan masalah sama anak atau memberikan nasihat sama anak, itu baiknya dalam ruang privasi ya. Jangan di hadapan orang lain, bahkan saudara kandungnya sekalipun. Kalau kita mau nasihatin dia tentang belajar atau apa, kalau bisa hanya ketika kita sedang berduaan aja sama anak kita. Gitu ya. Karena anak-anak juga punya harga diri, punya pride gitu ya. Kalau misalnya kita nasihatin dia atau negur dia ketika dia salah di hadapan orang lain, dia juga akan merasa malu gitu ya. Tapi kalau misalnya dia mendapatkan masukan gitu ya dari anggota keluarga dan itu ternyata nggak sejalan sama orang tua, ya ungkapin aja kayak misalnya eh, omnya atau tantenya itu ngerokok misalnya dan bilang nanti kamu baru ngerokok kalau udah gede, kalau udah lulus SMA gitu. Sedangkan orang tua jangan mengharamkan rokok misalnya, gitu ya. Ini ya tentu kita berikan pemahaman dan ajak anak untuk bersikap kritis, gitu ya. Ingat ya, orang tua, kalau kita mau memberikan nasihat ke anak itu juga harus dijelaskan kenapanya, why-nya. Kenapa sih nggak boleh ngerokok gitu? Jangan sampai dibatas, ya ini haram nah. Udah berapa banyak fatwa dari ulama yang bilang bahwa ini haram? Jangan. Tapi juga ajak dia berpikir kritis bahwa ternyata ini dampaknya besar banget loh buat kesehatan. Oh ternyata ini ada kaitannya loh dengan perilaku kecanduan dan lain sebagainya. Sehingga anak-anak tuh sekali lagi tidak disuapi, tapi dia juga diajak untuk mengolah pikiran, diajak untuk berpikir kritis, diajak untuk jadi dewasa bahwasanya yang namanya mengambil keputusan itu kita juga harus melihat maslahat dan madorotnya kayak gitu. Yang penting kita nggak bersikap memusuhi aja kepada pendapat orang yang berbeda dengan kita kayak gitu. Kayak misalnya kita bilang ke anak kita, oh kalau om atau tante berpendapat bahwa merokok itu boleh asalkan sudah dewasa, kalau ayah sama bunda punya pendapat yang berbeda, nah tahu nggak kenapa? Karena begini dan begini begini. Jadi kita nggak menyalahkan. Jadi mohon Bapak Ibu juga ajarkan kepada anak-anak bahwa berbeda belum tentu salah gitu. Berbeda bisa jadi karena memang kita beda perspektif aja ya. Makanya anak-anak juga harus kita ajarkan untuk bijak, tidak melebel, tidak menghakimi. Ya, jangan lalu kita bilang, oh om mama tante bisa bilang bahwa itu haram kan karena om mama tante nggak pernah ngaji misalnya. Ini kan berarti kita menghakimi, nggak boleh gitu ya. Kita kedepankan saja bahwa ya ini adalah perbedaan pendapat, perbedaan apapun itu landasannya harus jelas. Apa manfaatnya, apa keuntungannya, apa kerugiannya, apa dampaknya. Gitu. Semoga bisa membantu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ibu Zizi. Ada pertanyaan lagi nih Bu dari Ibu Rina. Assalamualaikum Bu Zizi, izin bertanya ya Bu, apa yang bisa dilakukan kalau anak selalu menutup kamar dan juga menutup komunikasi dengan orang tua? Dan apa yang bisa dilakukan kalau anak jawabannya ketika ditanya, bahkan berupa pertanyaan pilihan.
Kalau diberi nasihat selalu bilang iya tahu dan dia nggak pernah mau ada momen bersama. Gitu. Silakan dulu. Eh, ya, mungkin bisa balik lagi ke tips-tips yang tadi saya ungkapin ya. Tapi begini, eh, cari tahu dulu kenapa dia pengen nutup diri dalam kamarnya. Bisa jadi karena faktor nomor 7 nih di slide yang nomor 2 nih. Bahwa dia itu lagi mencoba hal baru yang beresiko yang disembunyikan dari orang tua. Ya, ingat ya Bapak Ibu, anak-anak yang lagi remaja itu hormonnya itu lagi meledak-ledak, memuncak, naik turun. Mungkin dia juga lagi mengeksplor dirinya. Bapak Ibu tentunya tahu ya apa yang saya maksud mengeksplor dirinya ini dari sisi fisik ya Bapak Ibu. Makanya perilaku-perilaku seperti, mohon maaf, ONANI MASTURBAC gitu. Itu juga bisa jadi diawali dari eksperimen-eksperimen gitu. Ketika dia menyentuh dirinya sendiri, efek dari dia mungkin menonton film atau video atau series yang ada adegan-adegan yang bikin ser-ser gitu ya. Jadi pentingnya kita ngajarin kepada anak-anak bahwa eh, kalau masuk ke dalam kamar, kalau bisa jangan dikunci ya sayang, gitu ya. Dan jangan juga ada momen-momen kita biarkan anak kita bengong, gitu ya. Akhirnya ya itu bukanya hal-hal yang aneh-aneh, gitu. Dan jangan juga kita langsung nuduh, kamu kenapa sih dalam kamar terus, kamu lagi nonton film yang gak seharusnya ya, gitu. Eh, lagi ngapain sih? Daripada kita kepo, mendingan kita melibatkan anak dalam kegiatan di luar kamar supaya dianya juga nggak ada momen untuk dia bengong. Misalnya main HP itu nggak apa-apa Bapak Ibu. Ya, jangan mengharamkan anak-anak main HP ketika pulang sekolah. Tapi jangan sampai seharian dia main HP gitu. Karena dia juga harus melaksanakan tanggung jawabnya di rumah, yaitu bersih-bersih, bantuin orang tua masak gitu ya. By the way, masak tuh bukan hanya pekerjaan perempuan ya. Jadi anak-anak kita yang laki-laki juga harus dibekali skill memasak. Karena apa? Tentunya kalau dia memang dewasa, nantinya harus merantau dan sebagainya, dia harus bisa mengandalkan dirinya sendiri. Gitu ya. Jadi libatkan dia dalam aktivitas. Karena kadang kita orang tua tuh komplain, anak tuh main HP mulu, main HP mulu. Tapi kita nggak sadar, kita nggak ngasih dia kerjaan apa-apa gitu. Jadi harus nih kita orang tua juga memberikan dia tugas-tugas supaya ada saatnya dia beraktivitas, ada saatnya dia bisa nyantai-nyantai di kamar, gitu ya. Kemudian kalau dia hanya jawabannya terus sekata-sekata aja, coba kita lihat juga kapan kita nanyanya. Jangan-jangan ketika dia masih megang HP. Kadang kalau kita udah nanya panjang lebar, dianya main HP, ya tentunya dia hanya menjawab sekenanya aja. Sekali lagi saya bilang tadi kan, mau ngasih nasihat, mau ngasih kritikan, jangan di 4 waktu yang terlarang itu. Karena apa? Ya fokus tuh ya harus satu-satu, nggak bisa terbagi. Jadi kalau misalnya kita lagi mau ngomong, bertanya sesuatu, misalnya mau nanya, gimana nih nak progresnya tentang persiapan kamu nanti mau lulus, misalnya. Jangan nanya ketika dia masih megang HP, ya. Cukup bilang, nak, mama mau ngomong nih. Tolong ya, taruh dulu HP-nya. Pastikan dulu dia nyimak kita. Gitu ya. Barulah nanti kita bisa dengar penjelasan jawaban dari dia. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Alhamdulillah. Wah, menarik gitu ya. Nah, ada lagi. Siap. Langsung ada lagi. Assalamualaikum, izin bertanya, jika anak bereaksi marah saat internet dimatikan di malam hari dan pola hidupnya berubah menjadi kegiatan di malam hari sampai nggak bisa sekolah berhari-hari karena tidur di pagi hari, apakah ada kecenderungan kecanduan gadget yang membutuhkan rehabilitasi khusus? Saya takut terlambat menanganinya. Ini dari Pak Adi di Bogor. Oke, baik. Terima kasih banyak tadi. Saya akan coba menjawab. Pertama, Bapak Ibu, kita harus punya peraturan jelas di dalam rumah. Aturan dalam menggunakan internet, aturan dalam menggunakan HP. Jadi jangan kemudian nyerahin HP gitu aja tanpa ada batasan-batasannya, tata tertibnya dan lain sebagainya. Ya, dengan diberikannya
mereka fasilitas HP, artinya ada syarat dan ketentuan yang berlaku juga yang menyertainya. Kalau mereka ada melanggar syarat dan ketentuan itu, berarti fasilitas itu boleh untuk kita ambil kembali. Ya, jadi jangan ngasih HP dan berharap anak akan paham, nggak bakalan. Bapak Ibu, anak-anak tuh masih perlu banyak bimbingan dan batasan dari kita orang tua. Badannya aja udah gede, tapi pikirannya belum. Ya, mereka masih perlu banyak teladan dan panduan dari kita supaya mereka tahu bahwa ini yang baik, ini yang buruk. Nah, kalau mereka sudah sampai tahap tidak lagi bisa mengatur dirinya, abai dengan tanggung jawabnya, artinya ini perlu penanganan yang jauh lebih serius. Tapi kita juga pahami juga langkah-langkah apa yang sudah dilakukan oleh orang tua dalam menghadapi masalah ini. Ya, seharusnya kita sudah diskusi dengan anak. Nah, HP ini disertai dengan aturan. Aturannya apa saja? Pertama, sekolah jangan sampai terganggu. Kedua, tanggung jawab belajar. Ketiga, tanggung jawab dalam kamu melakukan kegiatan di rumah seperti membuang sampah, mencuci piring, merapikan, membersihkan kamar dan sebagainya. Itu adalah tanggung jawab yang harus dijalankan. Kemudian apa pentingnya jam-jam untuk diserahkan HP itu kepada orang tua untuk dicas. Ya, kalau di kami anak-anak itu wajib menyerahkan HP-nya di malam hari. Ini kalau anak-anak saya libur dari pesantren ya. Itu di malam hari itu jam 9 atau jam 10 semua HP anak dikumpulin di kamar itu di malam hari tanpa pengawasan kita. Gitu ya. Jadi aturan-aturan itu kita kemukakan sehingga anak-anak jadi paham bahwa oh iya, kalau kita melanggar berarti HP ini bisa jadi tidak lagi kita boleh pakai kembali. Karena kita nggak tanggung jawab sama aturan-aturan yang sudah ditetapkan bersama ini. Gitu. Ya. Jadi kalau Bapak pengen supaya anak jadinya berkurang memakai HP-nya, ajak dia diskusi bahwasanya oh ternyata kamu pakai HP, ternyata kamu abai sama tanggung jawab kamu ini. Berarti ayah akan memutus internet, ayah akan menarik HP ini karena ternyata kamu tidak melaksanakan tanggung jawab kamu sebagai manusia. Gitu ya. Jangan kemudian dengan cara yang keras ya Pak. Karena anak-anak dalam kondisi yang lagi dopaminnya itu meningkat gara-gara HP, itu mereka akan menganggapnya sebagai candu gitu. Coba Bapak Ibu eksperimen sendiri deh. Kita download game dan kita terobsesi sama game itu cukup seminggu aja gitu. Gimana rasanya kalau misalnya tiba-tiba kita nggak bisa main HP itu? Pasti kita bakal kepikiran. Saya pernah tuh eh, waktu itu saya main Sugar Crush ya kalau nggak salah, yang permen-permen dipecahin itu. Dan itu entah kenapa tuh sampai eh, terpikir terus untuk pengen naik lagi ke level selanjutnya, pengen bahkan sampai mau tidur pun nggak sabar untuk mainin itu lagi gitu ya. Ini kita orang dewasa aja bisa seperti itu, apalagi anak-anak gitu. Apalagi anak-anak remaja kita yang hormonnya aja itu lagi bergejolak. Makanya kalau Bapak Ibu sudah melakukan cara yang pendekatan diskusi, omongan baik-baik, ngasih tahu konsekuensi, pelan-pelan gitu ya, dan itu ternyata tidak memberikan efek, anak tersebut tidak bisa menyikapinya dengan baik, malah ngamuk, tantrum, malah berbuat kasar, mungkin perlu intervensi dengan ahli gitu ya. Jadi eh, kita juga jangan pakai cara yang radikal dulu ya. Jangan-jangan cara komunikasi antara orang tua dan anak sebenarnya sudah bisa membantu ya. Dan sekali lagi hormon mereka itu lagi bergejolak ya. Makanya mereka harus punya rilis, punya pelepasan stres dan pelepasan energi dengan melakukan aktivitas fisik. Makanya Bapak Ibu mungkin bingung nih anak-anak kenapa random banget tahu-tahu pengen naik gunung. Ya karena mereka adrenalinnya lagi meningkat, mereka juga lagi ngerasa butuh petualangan,
pasangan, menyetarkan mereka dengan kegiatan-kegiatan yang lebih eh, fisik gitu ya, yang melelahkan, mencoba hal baru gitu. Entah kita bikin agenda hiking sekeluarga gitu ya. Jadi kita jadi paham fisiologis mereka. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ibu Zizi atas jawabannya. Mungkin kalau boleh sedikit menambahkan Bu Zizi, pertanyaan, sebenarnya memang titik di mana kita harus aware bahwa ini adalah kecanduan, tanda-tandanya apa ya Bu? Yang disebut kecanduan tuh kalau memang sudah berubah aktivitasnya. Kayak misalnya ya tadi sebenarnya kayak malam jadi siang, siang jadi malam. Kemudian pikiran dia terobsesi terus untuk itu. Dia akan marah-marah, dia akan menggila kalau dia tidak mendapatkannya. Omongannya hanya seputar itu saja. Dia tidak mau makan, terganggu selera makannya, lupa untuk minum. Bahkan ada juga orang yang sampai menggunakan pampers gitu ya, untuk supaya dia tidak terganggu main game. Hmm. Gitu, ya. Hmm. Kemudian sudah tidak bisa fokus, kebanyakan bengong, gitu ya. Kalau misalnya lagi nggak main game tuh dia bengong, nggak bisa diajak untuk eh, menyelesaikan masalah, apalagi fokus pada pelajaran. Ini tanda-tanda kecanduan. Ya, terima kasih Bu. Ini ada lagi dari Bunda Zara. Saya punya anak yang masih sekolah SMA. Anak saya senang sekali memakai make up saat sekolah. Bagaimana cara mengingatkan? Karena alasannya temannya juga pakai. Hmm. Anaknya perempuan kan ya Bu ya. Kalau 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 perempuan, alhamdulillah. Ingat ya, perlu disyukuri Bapak Ibu. Kalau dia perempuan dan hobi pakai make up, kita syukuri dulu ya. Alhamdulillah, berarti fitrahnya sesuai. Nah, tentang dia memakai make up di sekolah, ya tentunya kita perlu juga ajak dia diskusi bahwa kira-kira dampaknya apa nih kalau misalnya memakai make up di sekolah. Karena jadinya nggak fokus kan. Kedua, bisa jadi itu bertentangan dengan aturan sekolah. Setahu saya, pakai lip lip gloss saja gitu atau lip tint aja itu nggak diperbolehkan di sekolah gitu, apalagi make up gitu. Atau ketiga, eh, kita fasilitasi anak untuk melakukan hobinya, tapi dia puas-puasin di rumah aja. Nah, misalnya, oke dia suka dengan make up, bisa jadi itu akan menjadi skill dia sebagai make up artist, gitu kan? Allah alam kan? Eh, kita kita juga butuh kan yang namanya make up artist. Nah, kalau memang kita pengen supaya dia tahu tempat dalam menggunakan make up, berarti kita fasilitasi di rumah. Nah, ayah belikan cermin yang ada lampunya supaya kamu bisa lebih jelas lagi untuk make up. Ini kan make up artis itu kan biasanya punya eh, cermin yang ada lampunya. Murah kok Bapak Ibu sebenarnya di Shopee itu, di TikTok tuh saya lihat tuh ada kok 80.000 tuh cermin yang ada lampunya gitu. Kita eh, selami minat dia, kita dukung minat dia, tapi kita bilang, nak puas-puasin make upnya di rumah. Jadiin konten nggak apa-apa, sebagai bentuk kamu mengekspresikan diri dan kamu belajar sendiri bagaimana progres kamu belajar make up itu. Tapi tolong ya sayang, ini hanya dilakukan di rumah saja. Selagi kamu di sekolah, berarti kamu harus mengikuti aturan-aturan sekolah gitu. Ya. Jadi anak jadi ngerasa bahwa oh, orang tuaku nggak cuma ngelarangku aja, membatasiku aja, tapi mereka support aku. Yang penting aku tahu tempat, gitu. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Silakan ada lagi Bun. Ini alhamdulillah karena tadi pemaparan materinya bisa lebih awal, jadi kita masih ada, boleh izin diberikan waktu yang agak lebih lama ya Bun ya untuk tanya jawab ya. Kayaknya ini menarik sekali soalnya tema remaja ini karena banyak kegelisahan kayaknya nih dari orang tua. Gitu. Bagaimana ayah bunda yang lain? Boleh sambil menunggu sedikit, Bu Zizi, boleh izin sedikit saya menambahkan pertanyaan tadi yang terkait dengan perilaku anak di dalam kamar ya. Ini mungkin kegelisahan atau mungkin sesuatu hal yang
tidak dipersiapkan sama orang tua, kalau kalau nih, jadi sih, mohon maaf, kalau menemukan atau bahasa kerennya apa ya, ngegepin gitu ya, orang tua ngegepin anaknya lagi begitu, lagi melakukan perilaku itu, atau lagi menonton, sikap kita sebagai orang tua. Ya, baik. Pertanyaan pertama, Bapak Ibu sekali lagi tolong tahan diri dari memberikan reaksi yang dramatis. Ya, kita juga harus menenangkan diri. Eh, Karena anak-anak ini rasa ingin tahunya begitu tinggi sekali. Kalau zaman kita dulu tahun 80-an 90-an ya adanya stensil, komik-komik ya kan yang agak ini vulgar-vulgar gitu ya. Tapi kalau zaman sekarang ya tentunya visual dan audionya begitu jelas sekali. Ya, pertama kita sikapi dengan tenang dulu, lalu kita bilang, "Abang atau Kakak, ini yang pertama kali atau sudah beberapa kali gitu ya. Kedua, tahunya dari mana? Nah, sekarang Bapak Ibu medianya bukan hanya dari website saja, tapi dari Telegram pun katanya banyak gitu ya, tuker-tukeran video tuh di grup Telegram. Saya juga baru tahu. Kemudian, ketiga, apa sih yang kamu rasain ketika kamu nonton? Ini pertanyaan sensitif yang tentu kita orang tua itu agak takut untuk mendengar jawabannya. Tapi ini kita harus tanyain, apa yang kamu rasain ketika nonton itu? Ada anak yang dan kita juga harus ajak mereka untuk jujur. Nggak apa-apa nak, kalau misalnya kamu ngerasa jijik atau kamu ngerasa enak atau kamu ngerasa penasaran, tapi kita ajak mereka untuk terbuka gitu. Oh gitu ya bang ya. Oh kamu ngerasa eh, ini ya, ngerasa ada yang aneh ya di perut kamu ya, atau kamu ada ngerasa penasaran ya. Oke. Nah, sebenarnya apa yang dilakukan ini semua itu adalah acting, nak. Yang ini nih, yang di sini nih, itu adalah acting sebagaimana kayak di film-film. Dan apa yang kita lakukan ini nggak semestinya, misalnya, ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu ngerasa kayaknya saya nggak bisa deh untuk ngomong kayak begini sama anak gitu ya, ya udah mendingan eh, coba cari konselor atau psikolog untuk supaya yang ngajak ngomong bahwa ini tuh nggak baik. Karena kita orang tua tuh kadang udah ngerasa ya Allah nanti anakku jadi pecandu pornografi, nanti anakku jadi begini dan begitu, nanti dia punya pemahaman seks bebas dan sebagainya. Yang penting kita reaksi awalnya itu jangan emosional dulu gitu ya. Yang pernah saya dengar dari Bu Eli Risman adalah kitanya jangan emosional, lalu kita bilang bahwa, nak, kamu tahu kan bahwa ini semua acting, bahwa ini semua adalah bohongan, gitu ya. Kamu tahu kan bahwa ini itu nggak baik, gitu ya. Kamu butuh bantuan nggak dari ayah sama bunda untuk supaya berhenti nonton ini? Karena kalau misalnya ayah bunda bukan ahlinya untuk menangani ini, gimana kalau misalnya kita ke psikolog? Supaya kamu bisa sharing juga apa yang sebenarnya kamu hadapin. Karena banyak juga Bapak Ibu anak-anak yang sudah dalam tahap kecanduan dan mereka sendiri juga bingung gitu gimana cara menangani dorongan-dorongan itu gitu. Kami juga banyak menangani kasus-kasus LGBT Bapak Ibu yang anak-anak usia SMP dan SMA sudah terlibat begitu jauh dalam LGBT, mereka sebenarnya merasa ini nggak benar. Saya pengen berhenti, tapi nggak bisa dan nggak tahu caranya. Makanya kita orang tua lah yang menawarkan bantuan kepada mereka. Gimana nak kalau misalnya kita ketemu ahlinya supaya kamu dibantu gitu ya. Dan Bapak Ibu juga coba deh cari-cari YouTube yang eh, konten kreator yang membahas tentang eh, pornografi dan onani ini. Saya lupa sebutannya. Ada tuh Pak singkatannya Pak Adit ya. Singkatan pornografi, onani, masturbasi tuh ada tuh yang konten-konten kreator tuh memberikan saran-saran cara untuk berhenti dari melakukan itu. Karena ternyata efeknya sangat besar sekali dengan
kesehatan fisik maupun kesehatan mental dan fokus pada menggapai cita-cita gitu. Nah, ajak deh anak-anak remaja kita untuk nonton-nonton konten kreator yang seperti itu. Gitu. Sehingga anak-anak jadi ngerasa bahwa ya ini sesuatu hal yang nggak baik dan aku bisa kok pulih dari kondisi ini. Aku bisa berhenti kok. Dan orang tua aku tidak menjudge aku karena aku pernah berbuat hilaf gitu. Karena siapapun kan bisa tergelincir. Jangan lalu kita langsung melebeli anak kita cabul dan sebagainya, gitu ya. Eh, kita semua ini kan selalunya berjuang dan berperang dengan godaan-godaan, ya kan Bapak Ibu. Nah makanya kita juga jangan melebel anak-anak kita, gitu. Kita juga harus paham bahwa mereka sendiri juga lagi melawan dorongan-dorongan mereka, gitu. Makanya dekati mereka dengan empati dan tawarkan bantuan gitu ya. Allah a'lam bishawab. Mungkin Pak Adit ada tambahan kali Pak Adit. Silakan. Iya Bu, nggak apa-apa. Jadi memang itu satu hal yang kadang suka terlewatkan ya kita sebagai orang tua ketika ngegepin gitu. Dan mungkin respon yang diberikan eh responnya sifatnya karena kekhawatiran gitu ya Bu ya. Kita kadang suka khawatir pas melihat hal itu terus kitanya langsung takut, khawatir dan akhirnya jadi responnya suka nggak kekontrol dari kitanya gitu. Jadi kita sebagai orang tua gitu ya Bu ya. Jadi memang kontrol kalau orang tua di sini masih ada dua pertanyaan lagi. Mungkin ini pertanyaan terakhir kali ya, dua pertanyaan terakhir Bu Zizi. Ini saya bacakan dulu dua-duanya, nanti langsung Bu Zizi langsung tanggapi keduanya. Nah, pertanyaan pertama, Assalamualaikum Bu Zizi, anak saya usia 18 tahun. Di sekolah ada anak yang suka sama dia, tapi anak saya sangat tahu kalau pacaran itu merugikan diri sendiri. Tapi teman-teman sekelas suka jadi ngisengin dia dan ngejodoh-jodohin. Sampai bikin anak saya pengen nangis. Jadi gimana ya caranya ngadepin situasi seperti itu? Terima kasih. Itu dari Xiaomi 212R. Wah, ini namanya kurang tahu ya. Lalu ada Ibu Dia Ayu Kirana. Ibu Zizi kalau punya anak usia 13 tahun, lagi senang-senangnya beda arah. Misalkan dia bertanya sesuatu, saya menjawab, tapi jawaban saya tidak sesuai dengan keinginan dia. Singkat cerita, akhirnya kami jadi debat. Kadang nanti jadi berantem. Mungkin jadi, kadang berantemnya jadi menyakitkan hati saya. Jadi sekarang ini saya lagi males ngomong sama dia karena saya masih trauma dengan suasana saat berantem itu. Saya batasi interaksi dengan dia untuk meminimalisir konflik. Apakah saya salah? Gitu ya. Baik, Oke, itu dua pertanyaan yang berbeda ya. Silakan, Ibu Zizi, silakan. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertanyaan pertama, kalau anak kita cerita bahwa ada yang suka sama dia, pertama Bapak Ibu syukuri dulu. Alhamdulillahirobbilalamin. Mal. Atau misalnya anak kita cerita bahwa dia lagi suka sama orang gitu ya, suka sama teman kelasnya gitu. Syukuri dulu Bapak Ibu. Oke? Pokoknya judgement, penghakiman tentang nggak boleh atau boleh itu urusan belakangan ya. Saya yakin anak-anak juga paham ya. Tapi syukuri dulu, alhamdulillah. Terus dia ngerasa tertekan gitu ya dengan ejekan-ejekan, bilang, nah bisa jadi ya, yang ngejek-ngejek itu sebenarnya iseng aja. Mereka nggak ada topik lain, nggak ada topik lain. Atau jangan-jangan mereka itu iri, pengen juga disukain kayak kamu, tapi ternyata nggak ada yang nyukain gitu. Kayaknya jadi bahan ejekan aja gitu ya. Jadi anak-anak juga perlu tahu bahwa ejek mengejek, ceng-cengan itu bukan selalunya konotasinya membuli gitu ya. Tapi ya karena kadang orang nggak ada kerjaan aja gitu ya. Yang penting kita juga selain kita bilang alhamdulillah bahwa yang mendekati anak kita itu normal, kita juga bilang alhamdulillah ternyata anak ayah bunda ini ada yang suka. Artinya anak ayah bunda ini memang istimewa. Ternyata anak ayah bunda ini punya keistimewaan sampai-sampai ada yang menyukai dia. Artinya dia pasti punya kelebihan-kelebihan yang orang lain nggak punya. Gitu.
Anak jadi ngerasa, oh ternyata disukai sama orang itu artinya kita punya kelebihan. Anak kita jadi merasa bahwa, oh iya, ini tandanya berarti aku punya sesuatu yang aku sendiri nggak sadar, tapi orang lain notice, orang lain memperhatikan. Tapi ya itu tadi, kita lalu bilang bahwa, tapi sayang, hati-hati ya nak. Jangan sampai nih kamu jadinya malah PHP-in orang itu. Kalau kamu memang betul nggak tertarik, kamu sendiri gimana sih? Kita juga coba gali deh anak kita. Kalau kamu sendiri jujur nih, jujur nih kamu tertarik nggak sama orang yang suka sama kamu itu? Nah, nggak apa-apa sayang. Mama juga dulu pernah kok, misalnya ada yang nembak mama, dan mama sebenarnya agak kagum sama orang itu gitu, karena dia itu misalnya pinter, dia itu kalau masuk ke sekolah itu rapi tiap pagi, nggak kayak anak-anak lainnya gitu, dan mama tertarik gitu. Nah, jadi kita kita eh, ajak anak terbuka dengan perasaannya gitu. Kadang anak kita itu ya cuma cerita-cerita gitu aja. Sebenarnya dia juga juga pengen ngasih tahu bahwa dia itu ada ketertarikan sama orang itu, tapi dia nggak mau gitu membuka dirinya. Jadi gitu ya. Kita bilang ke anak kita, orang kadang ngecengin itu karena iseng pada kerjaan gitu ya. Atau bisa jadi dia juga pengen berada di posisi kita yang lagi disukain, yang lagi ditembak gitu. Ya. Itu untuk pertanyaan pertama. Yang pertanyaan kedua, kadang Bapak Ibu, orang nanya itu pengen pembenaran aja atau pengen memastikan pendapatnya benar. Jadi kalau saya nih, kalau misalnya anak saya nih bertanya sesuatu nih yang saya tahu, kayaknya dia tuh bukan bertanya untuk minta solusi, tapi dia cuma pengen tahu pendapat saya aja. Itu saya akan tanya balik, gitu ya. Misalnya dia nanya sesuatu tuh saya akan tanya balik. Kalau menurut kamu itu apa misalnya. Saya tunggu dia menjawab dulu, barulah saya bilang, oh kalau Bunda punya pendapat yang berbeda dari itu. Gitu. Tapi nggak apa-apa kok gitu. Jadi kita nggak yang saling memaksakan supaya pendapat kita diambil gitu sama orang yang bertanya gitu. Bapak Ibu juga harus paham ya bahwa tiap orang yang minta saran sama kita, minta nasihat sama kita itu bukan berarti mereka berkewajiban juga untuk menelan nasihat dan saran dari kita. Kayak misalnya saya di ruang konseling nih, saya di awal udah bilang, Bapak Ibu, eh, bagaimanapun Bapak Ibu itu meminta saran dari saya, tetap Bapak Ibu berhak untuk mau menerima atau tidak menerima saran dan masukan dari saya. Itu. Sehingga dari awal pun saya sudah nggak merasa terbebani. Saya nggak merasa berkewajiban bahwa tiap jawaban saya itu mereka terapkan, semuanya bergantung kepada mereka. Nah, begitu juga ketika anak kita bertanya sama kita tentang suatu, ya kalau misalnya mereka mau terima, ya udah. Kalau nggak terima, ya berarti kita berbeda pendapat. Istilahnya adalah agree to disagree. Sepakat untuk tidak sepakat, gitu ya. Tapi ya itu nggak apa-apa, gitu. Anak-anak cuma pengen tahu perspektif kita aja, gitu. Ya. Jadi jangan saling memaksakan, ya. Allah a'lam bishawab. Oh, alhamdulillah ini berarti ada reaction Bun tadi tambahan reaction dari Bu Dia dan ada satu tambahan pertanyaan dari Bu Anti yang sudah reaction. Apakah boleh Bu Zizi? Ya, boleh Pak. Terakhir nih ya. Siap. Baik, ini Bu Anti, punten ini saya baca tanggapan dari Bu Dia dulu ya, Bu Anti ya. Dari Bu Dia tadi menanggapi Bu Zizi, saya sudah melakukan cara itu katanya. Saya tanya balik, tapi kata dia kenapa sih? Bunda itu muter-muter. Jawab aja kenapa? Bunda nggak paham. Hah? Bunda nggak ngerti, hah? Dengan muka yang ngeselin. Intinya dia lagi senang ngajak ribut. Gitu. Bagaimana tuh, Bu Zizi? Ya, memang ini anak perempuan ya. Entah kenapa anak perempuan tuh memang cenderung kayak bersaing gitu dengan ibunya sendiri. Entah kenapa gitu ya. Mungkin Anak karena saking laki-laki, Bu. miripnya mereka dengan anak laki-laki ya. Nah, kalau anak laki-laki ini bisa jadi ya karena mereka itu punya pengalaman ditekan gitu ya, atau mereka memang eh, tanpa sadar kita juga dulu
cara kita bertanya ke anak kita seperti itu, walau alam ya, banyak faktor ya. Tapi eh, kitanya yang harus tenang dulu memang menanggapi anak-anak. Jangan kita ikut emosional. Anak kita ngeselin, kitanya yang harus kalem. Ingat Bapak Ibu, anak-anak kita yang lagi remaja ini lagi masa-masa puber, hormon mereka itu kayak lagi roller coaster ya. Mereka itu jadi apa ya, emosional, senggol bacok, pengen hal-hal yang spontanitas karena ada dorongan-dorongan hormonalnya. Jadi kalau mereka itu lagi bergejolak, kitanya yang kalem gitu ya. Jangan kita kemudian tersinggung sama eh, apa ungkapan-ungkapan mereka tadi. Kenapa sih muter-muter kayak begitu? Nggak bisa jawab ya, nggak tahu ya jawabannya ya, dan lain sebagainya. Nggak usah terpicu. Ya, cukup kita bilang, emang kenapa sih nak? Emang eh, ah, emang kalau pendapat kamu apa? Kan mama pengen tahu dulu pendapat kamu apa, gitu ya. Dan orang tua juga nggak usah ngerasa diri harus selalu menjawab apa pertanyaan anak. Apalagi kalau pertanyaan-pertanyaan yang kita nggak bisa jawab. Kayak misalnya pertanyaan tentang pelajaran atau pertanyaan tentang apalah hal yang umum dan kita nggak tahu, ya nggak usah kita kita jawab. Cukup kita bilang topik itu, mama nggak bisa jawab kayaknya. Gitu. Maaf ya nak, mama nggak bisa jawab. Udah cukup bilang gitu aja. Jangan terpicu, jangan apa ya, jangan terprovokasi oleh eh, ungkapan-ungkapan mereka yang kayaknya merendahkan kita, gitu ya. Cukup bilang bahwa eh, Bunda nggak suka deh dengan cara kamu berbicara yang seperti itu. Kalau kamu bertanya, tentunya Mama punya pilihan untuk menjawab atau tidak. Gitu. Tapi jangan merendahkan orang hanya karena mereka tidak bisa menjawab. Gitu. Ya, anak-anak kita juga harus kita ajarkan respect. Bahwa bertanya, ya terserah orang mau jawab atau tidak. Ya, lain kalau misalnya dalam koridor eh, pendidikan gitu ya di sekolah, ya berarti harus jawab dong gitu. Tapi kalau ini adalah momen yang random dan orang tua sebenarnya nggak bisa menjawab atau tidak siap untuk menjawab, misalnya kita lagi riwah sama sesuatu hal yang lain, ya kita boleh bilang bahwa, nah kayaknya ini momennya lagi nggak tepat deh. Mama lagi repot begini dan begitu. Bisa nggak kita membahas ini nanti aja? Ya, mungkin itu jawaban dari saya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Bu Zizi. Ini tadi ada Ibu Anti yang sudah angkat tangan ya. Ibu Anti, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya dengan Anti. Em, eh, Gini, sebenarnya ada pertanyaan. Ini pertanyaan titipan, cuman titipan dari ayahnya. Nah, cuman tadi sebagian sih saya udah nangkep juga dari pertanyaan Budiah tadi. Sebagian sepertinya juga bisa menjawab pertanyaan kami sebenarnya. Cuman intinya sih seperti gini, Bu Sizi. Jadi kan tadi dari penuturan Ibu bahwa kita jangan suka reaktif, jangan suka mengeluarkan kata-kata yang apa ya, ya pokoknya reaktif emosional pada saat mereka ini menjawab hal-hal yang ya yang spontanitas yang mungkin menurut menurut tolok ukur kita kok pertanyaan gini dijawabnya nggak sopan banget sih atau beginilah begitulah gitu. Nah, kami kan di rumah berulang kali menyampaikan ke anak-anak kami nih bahwa kamu di rumah bebas, bebas dalam arti kamu mau sini mau mungkin eh, dengan bahasa yang kamu seenak, bukan seenak ya, tapi sekeluarnya lah. Terus apa dengan gaya misalkan apa ya menyampaikan bahwa itu sesuatu hal yang sopan atau tidak. Jadi tanpa judging dengan maksud dia supaya nyaman gitu di rumah gitu. Nah, cuman
apa konsekuensi dari itu adalah kan tadi Bu Zizi bilang pada saat anak-anak ini merespon dengan apa adanya, eh, kita kan diminta untuk nggak reaktif ya Bu, nggak meminta untuk nggak reaktif. Nah, pertanyaan adalah bagaimana kitanya sebagai pihak orang tua gitu. Karena kita sendiri kan manusia ya. Kadang-kadang kan kita sendiri otomatis gitu. Gitu atau gimana? Kita otomatis itu bereaksi gitu. Nah, em, bagaimana cara pelepasannya kita gitu karena kita diminta untuk tidak reaktif tapi kita sendiri juga em, ya itu tadi gitu kan tadi Bu Sisi bilang eh, kita jangan sampai menularkan atau menunjukkan hal-hal yang negatif pada anak-anak kami walaupun itu hanya sesaat ya Bu gitu sih Bu sebentar mungkin ini ayahnya ada oh nggak ada ya seperti itu aja Bu Sisi gitu aja terima kasih Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Bu Anti. Baik, saya paham dengan pertanyaan Ibu. Betul, eh, kita orang tua sendiri juga banyak sekali tekanan, kita juga banyak kekhawatiran dan kecemasan dalam hal pendidikan dan masa depan anak-anak kita, sehingga teguran dari kita pengennya anak-anak menganggapnya serius gitu ya. Tapi begini Bapak Ibu, kitanya juga dulu harusnya bahagia dulu, kalem dulu gitu sebelum kita menghadapi anak-anak kita. Dan dalam keluarga itu sebenarnya yang seharusnya diprioritaskan itu bukanlah anak-anak. Anak-anak ini adalah bonus dari Allah dalam keluarga ini. Tapi inti dalam keluarga itu adalah si ayah dan si ibu ini. Makanya ayah dan ibu ini harus memperkuat ikatan dulu, harus kompak, harus saling melengkapi kebutuhan, dan harus saling support sehingga ketika mereka menghadapi masalah, dihadapinya bareng-bareng, bukannya sendiri-sendiri. Apalagi kalau sampai anak-anak lah yang malah terlimpahkan masalah itu gitu ya. Jadi ketika kita misalnya ngelihat anak kita lagi nggak sopan di rumah, sedikit eh, contoh lah ya dengan apa yang ada di rumah ya Bu ya, di rumah kami. Misalnya eh, di rumah makannya itu sambil bersuara gitu, ngecap gitu ya. Karena di rumah dia seenak-enaknya, lalu kita bilang, nah berbunyi itu kalau di luar rumah itu tidak sopan ya sayang, gitu ya. Jadi dalam kondisi yang tetap kita tegas, mengajarkan, mendidik anak, tapi kitanya tidak reaktif. Reaktif itu yang saya maksud adalah emosional, Bu. Misalnya kita dengan marah-marah, makan berisik kayak gitu, kayak sapi aja misalnya. Itu tuh reaktif tuh. Gitu. Tapi kalau kita misalnya menegurnya, apalagi sambil bercanda, sayang, kok kayaknya eh, ininya apa sih suaranya berisik banget ya di sini ya karena mengunyahnya kamu tolong ya nak jangan berbunyi gitu itu akan jauh bisa diterima anak-anak daripada kalau kita dengan cara yang emosional. Nah, kembali lagi kepada hal yang mestinya kita perkuat dulu nih yaitu hubungan kita dengan pasangan kita. Tolong Bapak Ibu, kita nih sebagai orang tua juga harus mengisi teko kita sendiri. Kita orang tua nih kan peran kita ganda ya Bu. Kita sebagai orang tua, kita sebagai pasangan, kita juga punya orang tua yang mesti kita urus, belum lagi pekerjaan kita, belum lagi di lingkungan sosial kita, ya. Banyak banget cangkir-cangkir yang mesti kita tuang. Dan seringkali kita memikirkan kebutuhan orang lain dibandingkan diri kita sendiri. Nah, orang yang lagi kosong, yang tangki bensinnya itu udah empty, itu dia jadi senggol bacok. Makanya kita orang tua ini harus juga punya cara kita menangani stres kita. Kayak misalnya kalau kita marah, alih-alih kita melampiaskan ke orang lain, lebih baik kita cari sesuatu hal yang bisa membuat kita jadi reda emosi kita, tanpa harus melebatkan anggota keluarga kita. Kayak misalnya, kalau kita orangnya introvert, tentunya dengan kita bersendirian di kamar, atau baca buku, atau nonton film, gitu ya, itu akan membuat kita agak reda emosi kita. Tapi kalau orang yang ekstrovert, karakternya ekstrovert, butuhnya adalah ngobrol sama orang lain, ketemu dengan sahabat, ngumpul-ngumpul dan sebagainya. Gitu ya. Nah, kita nih sebagai orang tua harus mengenali diri kita sendiri juga gitu. Kalau kita tahu bahwa oh kayaknya kondisi emosionalku, kondisi mentalku ini lagi di
di area rawan nih. Rasanya pengen marah, tapi belum ada aja nih yang micunya nih. Oh, berarti kita harus cari cara gimana cara menstabilkan emosi kita. Jadi inilah yang disebut dengan emotional awareness. Mawas diri, waspada dengan kondisi emosional kita. Karena kita sebagai manusia normal tidak selamanya baik-baik saja, ya kan Bapak Ibu? Allah ciptakan bahagia, tapi Allah juga ciptakan kecewa, menyesal, cemburu, rasa diabaikan, kesepian, bosan, gitu ya, sedih, dan lain sebagainya. Itu adalah normalnya manusia. Makanya kita sebagai orang tua juga harus meneladankan kepada anak-anak kita cara kita mengatasi diri kita sendiri dulu. Ini yang sebut dengan regulasi emosi. Ya, kalau kita marah, marahlah. Bapak Ibu kalau lagi marah jangan terus pura-pura senyum aja di depan anak-anak. Jangan. Marah itu diekspresikan, bukan dilampiaskan. Marah boleh, yang nggak boleh itu marah-marah. Ada dua perbedaan penting. Marah yang tepat sasaran itu adalah dengan diekspresikan, yaitu dengan cara kita bilang, misalnya anak kita seharusnya pulang ke rumah itu sampai rumah itu berapa, jam 4 misalnya, karena dia full day ya misalnya aja. Ternyata dia baru sampai rumah menjelang maghrib. Padahal sudah jelas kita ingatkan kepada mereka tentang aturan gitu ya. Tapi mereka juga lupa, kita telepon nggak diangkat-angkat sampai rumah. Jangan kemudian melakukan aktivitas seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kita juga harus bersikap tegas. Kita sambut mereka. Ya, jangan pasang tampang marah juga gitu ya. Cukup kita bilang, Alhamdulillah sudah selamat sampai rumah. Oke sayang, sekarang kamu makan dulu, bersih-bersih dulu, sholat maghrib pergi ke masjid. Nanti setelah sholat maghrib kita duduk bersama ya. Ada sesuatu hal yang mau ayah bunda bicarakan. Penting. Jadi marahnya itu eh, apa? Marahnya itu tepat sasaran, hati-hati, serius, dan anak juga paham bahwa memang orang tua saya nih memang tidak nyap-nyap, tidak emosional, meledak-ledak. Tapi kalau mereka marah itu mereka betul-betul melakukannya dengan tetap tenang tapi serius. Sehingga anak-anak jadi menganggap kita serius terus, gitu ya. Dan saya minta orang tua tolong jangan membangun ketakutan di dalam rumah, tapi bangun rasa saling menghormati dan menghargai. Cara yang saya contohkan tadi, ketika orang tua dalam kondisi marah, tapi dia bilang dengan tenang bahwa, nah, habis maghrib kita harus duduk bersama untuk membicarakan sesuatu yang penting, itu membangun rasa saling menghormati dan menghargai. Kita tidak rendahkan, kita tidak caci maki anak kita yang sudah salah, tapi kita tetap menghargai dia sebagai individu yang punya pemikiran, punya pendapat. Kita ajak dia duduk karena bisa jadi dia juga pengen cerita bahwa tadi situasinya dia pengen pulang cepat tapi ternyata nggak bisa, misalnya. Gitu. Ya, intinya adalah kita eh, harus stabil dulu secara emosi. Makanya Bapak Ibu perlu banget kita sebagai orang tua punya hobi ya. Apa orang tua ini kadang selalu berperan sebagai orang tua terus, tapi jadinya melupakan dirinya sendiri gitu. Terleburlah pribadinya menjadi anak, menjadi ayahnya anak-anak atau ibunya anak-anak, tapi lupa bahwa ada sisi dalam diri dia juga harus merasakan kesenangan, kepuasan gitu. Dan itu bisa dipenuhi salah satunya dengan melakukan hobi-hobi itu. Ya, mungkin itu Bu Anti sedikit jawaban dari saya. Wallahu a'lam bishawab.